Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wasirajan munira. Fassalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan alam Sayyidul Kaunain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada Sayyidul Kaunain, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kula warganya dan semua sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib wa min yaminiha ila simaliha wa min qafin ila qafin min laduna adam ila yaumil qiyamah. Dan begitu pula kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah ribat manbaul hikmah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, karunia dan keberhasilan apapun kegiatannya, apapun yang dilakukannya, apapun yang diperjuangkannya, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan begitu pula semua umat manusia yang ada di muka bumi ini diberi rahmat, salam, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang marilah kita merenung, bertafakur, kosongkan hati jiwa kita untuk kita memohon kepada Allah hidayah, inayah, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita merasa bingung, apapun yang kita merasa bagaimana kita ini, kemana kita ini, ayo kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Fakir sedikit mau mengajak berpikir kepada ikhwan akhwat, yakni kaum muslimin muslimat dimanapun berada, tentang keberadaan polemik nasab imigran Yaman yang selalu mengakui dan bertahan bahwa mereka itu adalah Duriyah Rasul. Tapi yang menjadi bingung, tapi yang menjadi kita tidak habis pikir,
Mereka selalu mempertahankan, mereka selalu bersikeras bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasul, bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi yang mulia. Tapi anehnya, kenapa mereka tidak bisa membuktikan dengan kitab, dengan sejarah, dengan tes DNA, dengan secara ahli filologi. Jadi dengan beberapa unsur itu mereka tidak bisa membuktikan. Dipinta kitab tidak memberi. Dipinta tentang keterangan ahli filologi tidak memberi. Dipinta tentang masalah DNA pun mereka lari. Ini sangat membingungkan kepada kita semua. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka itu adalah mutlak bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka begitu kuat keras mempertahankan bahwa mereka itu adalah keturunan Rasul? Kita tidak heran, karena dengan mengaku keturunan Rasul, dengan mengaku darah suci Rasulullah mengalir di tubuhnya, maka bangsa Nusantara, terutama para kaum awam, juga tidak sedikit dari kaum-kaum muslimin yang mengalami pendidikan pesantren, sekolah-sekolah agama, terbawa, terdoktrin oleh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir sedikit mau memberi gambaran. Tapi pertama kita marilah kosongkan jiwa raga hati kita dari hal-hal, ya, hal-hal seperti kita hal memihak, kita sudah terlalu cinta, kita terlalu mahabbah, kita sudah terlalu habis-habisan cinta mati kepada mereka, sehingga di dalam hati kita itu tertanam dengan kuat. Kalau kita ingin mencari kebenaran, kalau kita tidak mencari pembenaran, maka coba kosongkan hati dan kita berdoa kepada Allah di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna inabah. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk yang benar. Tunjukkan kebenaran. Kalau batil, tunjukkan kebatilannya. Sekarang begini, kalau kita berpacu, kalau memang mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan dari Ubaid, kita rinci, atau kita teliti seperti apa yang tertera di dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Di dalam kitab Tuhfatuz Zaman, karena diselidiki, ditelusuri bahwa Ubaid itu adalah bukan putranya Sayyid Ahmad. Ternyata di dalam kitab Tuhfatuz Zaman ada penjelasan, karena mereka di dalam Tuhfatuz Zaman ada nama Ubaid. Ubaid itu bin Isa, jadi bukan bin Ahmad, bin Isa. Isa bin Alwi, Alwi bin Muhammad, Muhammad bin Hilham, Hilham bin Aun. Jadi bukan bin Sayyid Ahmad. Jadi ini adalah Ubaid bin Isa. Ini ada kemiripan, ada kemiripan. Jadi menurut keterangan di dalam kitab Tuhfatuz Zaman bahwa mereka itu betul turunan Alwi, tapi bukan Alwi ke Ubaid ke Sayyid Ahmad, bukan. Tapi mereka itu adalah ke Hilham dan ke Aun. Jadi tidak nyambung ke Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, kalau saja mereka itu merasa yakin bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi, kenapa mereka harus takut untuk tes DNA? Ayo, tes DNA adalah sangat tepat, solusi yang sangat cepat, tepat. Oh, enggak boleh tes DNA, haram. Kata siapa? Kata siapa? Bahsul Masail yang diselenggarakan di Banda Kerap memutuskan bahwa Bahsul Masail NU adalah tes DNA itu adalah boleh. Dan di dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab, di situ pun diterangkan bahwa tes DNA itu pun boleh. Kenapa tes DNA itu boleh? Karena untuk menjaga duriah, jangan sampai ada orang yang menyusup, mengaku, mencantolkan duriah kepada orang lain. Apalagi ini duriah suci, yaitu adalah darah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hal ini kita harus benar-benar jernihkan hati kita, bersihkan hati kita, dan meminta kita kepada Allah hidayah. Mintalah kita kepada Allah pertolongan supaya kita bisa memilih dan supaya kita bisa mengikuti, mempercayai yang memang sesuai dengan ajaran syar'i. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini ada keterangan yang tertera di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami telah berkata, "Yambaghi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarifi wa ghabdih hatta la yantasib ahadun illa bihaqih." Seyogianya, sudah seharusnya lah kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai umat Islam, setiap individu kita, setiap perorangan kita, apa? Ghairatun, punya kecemburuan, punya kewaspadaan, punya kesemangatan, keingintahuan, menjaga fi hadan nasabi syarifi wabdih, yaitu adalah nasab keturunan mulia, nasab keturunan suci, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta la yantasiba ahadun illa bihaqih, sehingga tidak ada orang yang menyangkuk, mencantolkan nasabnya kepada nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah menginginkan kemuliaan, mereka adalah menginginkan kehormatan, mereka adalah menginginkan dipuji, dipuja, supaya mereka leluasa hidup di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita berpikir sejenak. Kalau yang disebut Habib Alwi di Indonesia ini keturunan Rasulullah, kalau tidak mungkin perilaku kata-katanya arogan, kata-katanya kasar, kata-katanya tidak menghormati orang lain. Mereka hidup di Indonesia, mereka hidup di Nusantara, itu adalah nempel. Tapi mereka tidak segan-segannya untuk menghina, meremehkan, merendahkan bangsa Nusantara yang konon adalah asli pribumi di sini. Ini adalah merupakan suatu bukti,
suatu bayinah bahwa mereka itu adalah mustahil keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada keterangan di dalam kitab Ar-Rasail fi ilmil ansab, ciri tanda mutlak orang yang mengaku keturunan Rasulullah itu adalah di antara yang 8, 2 yang terlihat oleh kita secara nyata. Apa? Syarasyatul akhlak. Mereka adalah jahat, jelek akhlak budi pekertinya. Kalau bicara berani kasar, kalau bicara berani memecah belah, kalau bicara selalu ada saja provokasi. 1. Dan kedua, wadana atau tiba, mereka itu adalah rendah tabiatnya. Rendah tabiatnya. Arogan, kasar, sombong, angkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, menurut penelitian tes DNA, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, dan menurut penelitian para ahli filologi, maka mereka itu adalah mustahil. Mereka itu adalah keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak dan Al-Fakir memberikan muhimmah kepada saudara-saudara Al-Fakir, penduduk bangsa Nusantara, penduduk pribumi, yang telah mengikuti mereka, yang telah menjadi jongos mereka, yang telah mengagung-agungkan mereka, yang telah menghambakan untuk mereka. Coba berpikir. Jadi di sini Al-Fakir bukan melarang untuk bergaul dengan Ba'alwi. Di sini Al-Fakir bukan untuk melarang atau harus menjauhkan diri dari Ba'alwi, bukan. Coba kita berpikir dan coba kita pelajari, ikuti di antara dua kubu ini. Mana? Ya, di sini kan Allah Subhanahu wa taala mengutus atau menurunkan Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau diturunkan di muka bumi ini bukan untuk memecah belah umat. Di sini kita awas. Bangsa pribumi, bangsa Nusantara, jangan sampai kita terkecoh oleh kata-kata yang bersebaran di YouTube atau misalkan di panggung-panggung, konser-konser yang menggelenggar dengan kata-kata, mari kita bela ulama dan habaib, mari kita cintai ulama dan habaib. Jangan kita terpukau oleh kata-kata itu. Walaupun mereka bilang cinta ulama dan habaib, jaga ulama dan habaib, tapi nyata-nyatanya ulamanya mana? Ya yang ngomong cuma dia juga. Jadi jangan sampai kita kena oleh framing-framing seperti itu. Oh, kalau begitu atuh kiai berarti memaksakan untuk memisahkan atau memaksakan berarti untuk tidak mencintai. Bukan seperti itu. Coba kita ikuti kajian kedua belah pihak. Di Banten, di Cinangka ada pesantren Al-Mubarak yang dipimpin oleh Raden Yusuf. Di situ ada pembahasan yang dibahas oleh putranya, yaitu Gus Jajuli. Di situ benar-benar fokus mengkaji, menerangkan, membaca, membahas kitab-kitab nasab. Coba kita ikuti. Coba kita ikuti. Terus ada Kiai Haji Nur Ihya. Beliau pun adalah
mengkaji kitab-kitab tentang nasab. Dan banyak lagi ulama-ulama, kiai-kiai yang mengkaji, membaca kitab tentang kitab nasab. Tapi di antaranya coba ikuti 2 itu saja. Dan kita ikuti juga kajian-kajian dari para Habib Ba'alwi. Ikuti. Seperti apa? Seperti ada di kubu itu adalah Gus Rumel. Ada di situ adalah seperti Gus Wapi. Ada di situ adalah seperti Ustadz Qurtubi. Kita ikuti kedua belah pihak. Dan kita bandingkan. Dan kita ambil iktibar. Mana yang masuk akal kita. Mana yang benar-benar membawa, membacakan, mengeluarkan satu pendapat yang berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, ya yakni berdasarkan kitab, atau hanya berdasarkan marah-marah, hanya berdasarkan framing, hanya berdasarkan narasi-narasi. Kalau kita mengikuti kedua belah pihak, insya Allah dengan pertolongan Allah, insya Allah dengan inayah Allah, kita akan bisa mengambil, kita akan tahu mana yang benar-benar ilmiah dan mana yang benar-benar bereferensi secara jelas, insya Allah. Jadi kita jangan mengikuti ke sebelah saja. Jadi kita, kalau kita cinta habaib, kita mengikutinya yang kubu itu aja, jangan. Kita ngikutinya Gus Wapi, kita ngikutinya Gus Rumel, kita ngikutinya misalkan Ustadz Qurtubi. Ikuti, mereka ikuti, tapi kita pun ikuti kubu Ki Imaduddin. Yang sudah tadi Al-Fakir katakan, seperti bahasan-bahasan Kiai Haji Nur Ihya, seperti bahasan-bahasan Gus Jajuli dengan Raden Mubarak, ya, dengan Raden Yusuf Mubarak itu. Dan ikuti itu 2 saja, insya Allah kita tercerahkan. Dan jangan sampai kita menyangka, jangan sampai kita menerka, apalagi kita untuk menuduh bahwa Kiai Haji Imaduddin itu adalah pemecah umat. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menyangka, jangan sampai kita menuduh, jangan sampai kita punya asumsi bahwa Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu adalah pembegal nasab atau pembenci habaib. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada kebencian di Trah Wali Songo. Tidak ada untuk gerakan pemecah belah umat di Trah Wali Songo. Justru Trah Wali Songo cinta perdamaian. Trah Wali Songo cinta persatuan, cinta kesatuan, merindukan ketentraman. Oleh karena itu, coba kita simak keduanya. Kalau kita menyimak keduanya, insya Allah dengan izin Allah, kita akan tercerahkan dan kita akan bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang ilmiah, mana yang amaroh. Insya Allah. Jadi di sini Al-Fakir menekankan kalau memang para Habib Alwi dan para jongos-jongosnya ingin selalu mempertahankan nasab palsunya itu, carilah keterangan bukti dari kitab nasab, dari kitab sejarah atau tes DNA dan ahli filologi. Kalau saja mereka bisa membuktikan, mereka bisa menyatakan, mereka bisa membawa bukti-bukti yang telah Al-Fakir katakan, maka insya Allah sangat
berharga. Ataupun seandainya tidak bisa membuktikan, seandainya tidak bisa menyatakan secara nyata, secara bukti, mengakulah bahwa kita adalah bukan keturunan Nabi, tidak mengalir darah suci Nabi di diri kita. Akuilah itu. Dengan pengakuan itu adalah satu keistimewaan, karena di dalam Islam la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin, tidak ada kelebihan antara Arab dan luar Arab. Karena walaupun kita itu keluarga Nabi, walaupun kita itu adalah kerabat Nabi, tapi kalau tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi, tidak mengikuti akhlak Nabi, maka Nabi mengatakan laisa minni innama auliya al-muttaqun, karena keluargaku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Marilah kita berpikir, marilah kita meminta kepada Allah. Boleh kita membabi buta, cinta mati boleh, tapi kita berusaha untuk mencari kebenaran juga itu sangat diharuskan. Sekian demikian. Mohon maaf Al-Fakir bila ada kesalahan, kekeliruan. Namanya juga manusia, seluruh manusia tidak lepas daripada kesalahan. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.